teman-teman tunarungu ya teman-teman. Apa kabarnya hari ini lagi Mas Pus? Alhamdulillah. Sehat, iya, alhamdulillah. Apapun yang yang penting kita nomor satu positif tinggi ya Mas Pus, yang sehat selalu. Terima kasih buat Mas Pus yang sudah bersedia menemani saya lagi di sini ya. Oke Mas Pus, mungkin kita akan lanjut dari lesson yang kemarin ya, yang tadi kita bahas. Itu ada yang ingin saya tanyakan dulu tentang itu adat-adat dari tunarungu itu bagaimana sih? Mungkin mereka itu ada aturan-aturannya juga ya. Dan di situ ada batas-batasannya. Gimana itu? Untuk teman-teman tunarungu, teman-teman itu mereka tergolong teman-teman yang sangat kompak. Iya. Sangat kompak. Teman-teman itu kalau lagi ada merasakan sesuatu atau gangguan kesehatan mereka akan saling berkata misalnya kamu terima kasih sudah merasa seperti ini, tapi dengan mereka menggunakan bahasa isyarat sendiri mereka akan bagaimana saya sudah merasakan seperti ini seperti ini. Mereka juga akan sama-sama komunikasi, tapi mereka tetap saja mereka ketika datang ke tempat berobat itu mereka akan jadi seperti guru. Seperti pula kita tanya ke perawat jawabnya apa, di perawat ngomongnya apa. Jadi sebenarnya apa yang mereka butuhkan untuk pelayanan kesehatan itu mungkin ada hambatan ya. Ada hambatan karena mungkin komunikasi yang tidak nyambung gitu ya. Pernah nggak misalkan ada misalkan teman-teman dari tunarungu sendiri yang udah melakukan pemeriksaan misalkan tapi karena sulit untuk komunikasi kembali lagi gitu. Jadi pernah ada kasus seperti itu? Kalau kasus sendiri sih belum saya lihat langsung. Tapi kalau menurut dari cerita teman-teman sendiri itu sering cerita gitu. Kalau saya dulu berobat ke sini, kadang saya tanya apa gitu, dokter pakainya masker apa? Iya, tidak tahu itu teman tunarungu ya. Dokter tahu saya ngomong apa, tapi saya nggak tahu dokter ngomong apa karena dokter tutupnya rapat gitu. Mungkin dengan tulisan atau apa gimana? Akhirnya mereka pakai tulisan gitu, pakai tulisan gigi sakit gitu. Oh sakit gigi. Ada gigi. Nanti mungkin dari teman tunarungu sama kita itu bahasanya bisa diulang-kali seperti itu ya. Ya, kadang kita yang seperti ini, yang cenderung sudah terbiasa dengan bahasa yang baik dan jelas, tidak paham gitu. Di teman-teman tuh beda lagi, mereka akan terbolak-balik bahasanya. Jadi harus kita yang bisa memahami. Iya, ceritanya harus bisa memahami. Saya sendiri pun akhirnya ikut-ikutan kadang jadi kulino. Kadang saya ngomong berbolak-balik. Saya kadang ikut-ikutan kulino saya itu. Gini Mas, misalkan mungkin bisa Mas terus praktekkan saya yang bahasa biasa yang termasuk yang mungkin saya ingin melakukan misalkan ini lagi pelayanan di suatu tempat pelayanan, misalkan gini Mas Gus yang mempraktekkan saya permisi, bagaimana? Permisi, saya sedang sakit, saya ingin periksa. Kemana saya harus mendaftar? Mungkin apa saja yang perlu dibawa? Itu persyaratan gitu. Mungkin seperti itu ya salah satu contohnya ya. Sedikit kalau penyampaian dari teman-teman itu yang mengalami tulis, mereka akan melakukan hal itu. Tapi belum tentu juga yang kalau mereka mengucapkannya seperti itu yang lawan kata bicaranya paham gitu. Mas, maaf untuk teman-teman tunarungu sendiri itu mungkin ada ini nggak sih ya, mereka kan juga mungkin ada yang sempat sekolah ataupun ada yang memang benar-benar tidak pernah menggunakan bangku sekolah, itu ada mungkin dari komunitas sendiri itu? Ada, sebenarnya sih sama dengan teman-teman pada umum lainnya, mereka ada yang sekolah ada yang tidak. Karena kondisi, karena ekonomi. Mungkin yang sekolah mungkin malah mungkin mereka lebih bisa ini ya, cepat komunikasinya ya. Iya, kalau teman-teman yang pernah belajar di sekolah di pendidikan
pinter gitu, Iya. karena sekolah Mungkin tentunya. lebih kalau orang ngomong mungkin lebih sopan seperti Iya, itu ya. sopan. Tidak juga dengan teman-teman pada umumnya lainnya. Ada juga yang tidak sekolah, juga ada yang bahasanya lancar gitu. Tapi ya tidak sama dengan mereka. Seperti Itu ini Mas, mungkin yang untuk teman-teman itu khusus yang dewasa ya mungkin banyak sih kan kalau kayak alat bantu seperti itu sebenarnya kalau untuk yang dewasa perannya sangat penting apa tidak ya kalau pakai alat itu? Kalau pakai alat bantu, kita di sini saya pernah dengar itu jadi 50-50 penting dan tidaknya, karena mereka lebih terbiasa dengan menggunakan tanpa apapun gitu, menggunakan Biasa gitu ya. Dan mereka yang menggunakan alat cenderung itu sudah dari kecil itu, dari kecil menggunakan alat sampai besar seperti itu. Apa itu alat itu juga bisa mengurangi itu apa tidak sebenarnya? Mengurangi tidak sih, sebenarnya pakai alat juga bagus untuk membantu mereka memancing untuk bicara. Jadi dia itu sebelumnya tidak memakai alat, dan setelah menggunakan alat mereka akan tahu, dia akan mengikuti teman-temannya yang bisa bicara, walaupun menurut kita sendiri tidak jelas itu omongannya apa, tapi cenderung itu sudah kita pahami bahwa penyampaiannya, maksudnya Mereka tahu dan sama yang mereka ingin sampaikan, walaupun jelas tinggal kita sendiri yang memahami apa itu maksud dan ucapan. Gini Mas, ada nggak sih misalkan teman mungkin dari perempuan ya, mereka juga rentan juga kan, gitu. Pernah nggak mengalami suatu mungkin gejala apa gimana itu pemeriksaan, pernah nggak? Iya, saya sendiri kadang malu kalau bicara kewanitaan, kadang saya karena seorang lelaki. Iya. Mereka ngobrol, saya di bagian. Berarti itu ininya keluhan juga ya? Keluhan, karena mereka bingung mau kemana gitu. Saya di bagian kemaluan saya mengalami hal-hal seperti ini. Itu perempuan ya? Perempuan. Tentunya saya juga tidak sendiri, saya harus ada teman lagi. Saya cari teman lagi nih kalau sini saya teman lagi, saya temenin, saya cari teman itu. Kita obrolnya di masalah ini harus sudah menikah semuanya, udah kita obrolan sama mereka. Saya mengalami seperti ini di bagian kemaluan saya. Organ kewanitaan ya. Organ kewanitaan itu mengeluarkan contoh sedikit dari kemaluan itu yang biasanya adalah lendir, Keputihan gitu. dan itu rasanya gatal sekali. Dan saya sudah beberapa tahun sudah menikah, tapi saya belum punya anak. Ini gimana caranya? Bingung saya, waduh, saya buang orang kesehatan, saya bingung. Akhirnya saya cuma ngobrol-ngobrol saja, saya kasih saran gitu. Ayo kita ngobrol-ngobrol lagi untuk ini arahnya kemana nih, teman-teman. Untuk itu kamu harus selalu membersihkan, harus seperti ini. Nanti kita coba bertanya ke klinik kesehatan di mana. Saya dulu itu pernah kenal namanya klinik PKBI itu. Kita ajak ke sana, kita ke sini, kita berobat, terus setelah selang berikutnya kita ada kegiatan lagi sama mereka. Ya, mereka pun masih bertanya-tanya, gimana kamu sekarang? Ya, saya masih itu, saya mau situ lagi, gimana kapan bisa antar itu? Ya bebas, ayo kamu maunya kapan bisa ya kapan, nanti saya antar, nanti saya bantu untuk komunikasinya di sana. Alhamdulillah ya, berarti teman-teman dari Tunarungu sudah menjadi mitra dari PKB. Iya, mereka sangat kenal. Iya, alhamdulillah. Mungkin mereka waktu itu mungkin masih bingung ya, kita harus bagaimana. Saya ikut senang mungkin karena bisa membantu teman-teman dari Tunarungu yang bisa ingin pelayanan kesehatan bisa datang ke sini. Terima kasih untuk kepercayaan dari teman-teman Tunarungu. Oke Mas, mungkin nanti kita kasih satu contoh lagi buat teman-teman dimanapun Anda berada. Kita kasih contoh lagi yuk, kasih contoh lagi gimana kita komunikasi supaya mereka tahu. Oke Mas, siap? Hai, apa kabar? Hari ini saya sehat, kuat, bahagia. Gitu. Lagi satu lagi Mas, ya biar saya juga semangat nih mengikuti gerakan. Tapi saya belum lihat teman-teman lagi. Jangan lupa datang ke PKBI untuk pemeriksaan kesehatan
pemeriksaan umum, pelayanan Kespro, pelayanan KB, dan lainnya. PKBI maju bersama. PKBI inklusif. Terima kasih.